Kalau ide usaha sebenarnya bukan ide usaha ya. Dulu awalnya itu hanya ide untuk membuat sabun saja, tawaran untuk membuat sabun. Jadi dulu ketika istri saya berhenti dari kerja di farmasi karena harus ngurusi anak pertama, kemudian di rumah, ketika ada banyak apa ya, waktu yang kosong, sebenarnya bukan kosong karena merawat anak kan juga butuh waktu yang sangat banyak. Kemudian ada tawaran dari adiknya ibu saya untuk ngasih ide, gimana kalau kamu memanfaatkan waktumu untuk membuat sabun. Terus kemudian karena istri merasa tertantang gitu ya, kemudian akhirnya mulai belajar, mulai nyari-nyari berbagai sumber, ada bertanya ke orang yang sudah bisa, kemudian nyari di internet, beli buku, dan kemudian setelah tahu gambaran umumnya, baru kemudian mengiyakan tawaran dari om saya tadi untuk membuat sabun. Dulu om saya ini kan apa ya namanya, bukan pebisnis sih, apa istilahnya, meneliti atau memproduksi minyak jarak. Jadi dari om saya itu menyampaikan ini minyak jarak ini banyak manfaatnya untuk A, B, C, D lah. Dia pengen salah satu manfaatnya itu untuk dipakai untuk membuat sabun. Nah, gitu kemudian disampaikan ke istri saya, gimana kalau kamu membuat sabun dari minyak jarak. Dan kemudian dicari-cari caranya, akhirnya menurut kita sudah agak bisa siap, akhirnya kita iakan tawaran itu, kita mulai untuk mencoba membuat sabun. Iya, banyak ya, karena kita memang basically kita nggak punya ilmu dasar untuk membuat sabun. Kemudian belum pernah ikut pelatihan juga, dan saya sangat ingat betul satu kejadian sampai ingat sampai sekarang tuh, ingat-ingat ya lucu-lucu gimana gitu. Setelah tahu bahan-bahannya dan salah satu bahan sabun itu adalah pakai soda ya, maka kemudian kita beli soda, belanja satu sak itu, kemudian dengan percaya diri dibawa pulang, nanti di rumah tinggal dikasih air, jadilah soda untuk bahan membuat sabun. Maka kemudian ingat saya malam-malam itu sama istri pakai ember, kemudian kita coba membuat soda itu dicampur dengan air, kita aduk-aduk sampai selesai, dengan harapan besoknya soda sudah jadi siap untuk dipakai membuat sabun. Maka setelah selesai di proses itu, kemudian esok paginya kita lihat dan ternyata eh, proses kita nggak berhasil. Ternyata sodanya itu nggak jadi cairan soda, tapi malah ngentos. Ya, ngentos itu bahasa Belanda ya, ngentos. Itu jadi nggak bisa dipakai, jadi kayak batu itu. Jadi bukan saat itu untuk belanja satu sak soda itu kan saya dulu bukan hanya ya, kita naik syukur itu. Saya dulu kan guru ya, ngajar SD. Gaji guru SD itu kalau untuk beli satu sak soda itu ya harus nyelengi lumayan. Jadi tidak pembelian yang murah gitu bang. Kemudian ketika proses ini nggak berhasil kok, ya rasanya kok susah banget tuh. Ternyata kok angel wes duitnya kelong dan hasilnya nggak jadi. Maka uh, hal ini yang membuat saya sampai sekarang itu naik kelingan tuh ya agak-agak gimana gitu ya, ya lucu-lucu gimana gitu. Dan tidak hanya berhenti di situ ya, itu salah satu proses saja. Kemudian ketika kita sudah pada akhirnya, setelah kita belajar sampai bisa bikin sodanya itu larutan soda, baru kemudian kita coba membuat sabunnya. Nah, sabunnya kan pakai cetakan gitu ya, pakai cetakan, kemudian kita masukkan cetakan. Ternyata bayangan kita sabun dari cetakan itu dikeluarkan gampang, ternyata saat itu juga enggak seperti yang kita pikirkan. Sudah jadi dicetakan, sabunnya mau dikeluarkan nggak bisa, dipukul-pukul nggak bisa, diketok-ketok juga nggak bisa, didungani ya sabunnya rametu dewi gitu. Sampai kita gedok-gedokan di lantai itu, sampai keramiknya itu sampai apa namanya, jeblong, sampai pecah gitu. Sudah dilambari kain dan sebagainya nggak bisa. Kemudian next kita coba lagi dengan dirubah apa namanya resepnya, ya resepnya dirubah gitu, akhirnya sabun bisa keluar, tapi yo kalau sabun mandi itu kan harusnya padat sempurna gitu ya, cuman ternyata saat itu sabun yang keluar ya bentuknya itu nggak padat sempurna, tapi
bolong-bolong di sana sini gitu. Jadi kemudian terpaksa bahkan ada yang bentuknya harusnya lingkaran tuh hampir separuhnya itu lubang kerowong-kerowong gitu. Jadi setelah itu harus kita tambalkan ya kayak prakarya ya. Untung dulu pernah ikut pelajaran keterampilan di SD, jadi bisa untuk merapikan sabun yang lubang-lubang dan kemudian akhirnya bisa bentuknya bisa lumayan bagus meskipun belum layak jual tapi sudah layak pakai begitu. Ya dulu dari proses awal itu ketika sampai saya berani untuk memberikan sabun itu ke teman-teman saya yang ngajar dulu, saya ingat betul, itu mungkin ya sekitar 1 tahun ya. 1 tahun itu kita sudah mulai bisa bikin sabun dengan berbagai varian. Misal ada sabun sirih, ada sabun sereh gitu, ada beberapa varian yang itu sudah saya anggap pantas untuk dipakai. Kemudian sabun itu tidak kita jual ya, tapi kita kasihkan ke teman-teman untuk nyoba make. Dan nggak tahu ya apakah mereka cuma nyenengke kancane atau memang betul-betul cocok, tapi ya akhirnya berjalan sampai saat ini. Ya ketika ada teman-teman yang merasa cocok pakai sabun itu, ya akhirnya ada yang nyoba beli, ya beli. Dan mau tidak mau kemudian akhirnya kita juga membuat beberapa stok yang agak banyak. Maksudnya ya banyak untuk ukuran saat itu, artinya kita juga harus nyelengi untuk modalnya, kemudian sabunnya kita buat ada beberapa varian tapi tidak terlalu banyak, cuma membuat berdasarkan kalau ada yang pesan ya. Misalkan aku mau dibuatkan sabun A misalkan, maka kemudian kita buat tidak terlalu banyak, nanti kemudian kita jual ke mereka. Pemasarannya ya memang hanya seperti itu, jadi teman-teman yang merasa cocok kita kasihkan, kemudian lama-lama akhirnya membeli dan seterusnya. Kemudian kalau bahasa marketingnya itu getok tular ya, getok tular, akhirnya beberapa teman yang lain katanya cocok, nah akhirnya kemudian kita menyetok semakin agak banyak seperti itu. Saya itu orang yang paling mudah lupa kalau habis belanja. Jadi kalau saat ini aja saya suruh ditanya sudah satu sak itu berapa, saya tidak tahu harganya, selali. Akhirnya artinya ya dulu kalau harus suruh kalkulasi modal awal ya karena mengalir aja. Misalkan dapat guru kan ada tunjangannya tuh kadang-kadang, ya tunjangannya buat beli apa. Dan ini karena memang tidak terdokumentasi secara rapi ya keuangannya, jadi saya nggak tahu kalau ditanya modal awal dulu berapa. Dulu pernah apa ya namanya booming ya, ada burung lovebird, kalau tahu dulu kan sangat laris mahal ya. Nah itu modalnya ya dari itu sebagian, misalkan kita habis jualan anakan burung, kita belikan untuk bahan, kita belikan untuk alat. Misalkan tadi mengeluarkan sabunnya kok susah, maka uang dari ini kemudian kita bikin alat, caranya gimana supaya sabunnya mudah dikeluarkan, kita bikin tracker, kemudian dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya modal awalnya berapa ya nggak bisa, mengalir aja, mengalir saja. Dulu saya mulai di sini, mulai pembuatan sabun pertama itu ketika saya masih ngajar di SD swasta di Banyuanyar ya, di daerah Banyuanyar itu saya ngajar di sana sudah 10 tahun, itu sudah mulai bikin sabun yang gagal-gagal tadi. Kemudian saya pindah ke SD swasta juga di daerah Panularan, kemudian di situ sudah mulai berkembang, sabunnya sudah mulai banyak yang laku, dan kemudian dengan tuntutan peraturan ya, artinya kan kita tidak bisa menjual barang jika barang itu tidak resmi ya. Dan akhirnya semakin berjalannya waktu, akhirnya produk ini kita resmikan, kemudian kita bisa jualan barang resmi, barang kita sendiri, dan bisa kita sampai pada tingkatan menerima maklon, jadi menerima orang yang akan membuat produk di kita. Jadi kita buatkan produk berdasarkan merek mereka. Terus kemudian kemarin pandemi itu ya, pandemi itu kan 2 tahun ya, 2 tahun itu saya di sekolah yo ngajarnya itu nggak menyenangkan ya, karena saya kan senangnya interaksi dengan anak-anak, dan saya sangat tidak suka dengan administrasi apapun, termasuk administrasi pendidikan itu saya nggak suka. Senengnya guru ngajar sama anak-anak lah, itu 2 tahun nggak ketemu anak-anak,
dan kebanyakan administrasi kayaknya. Jadi terus kemudian semacam agak apa ya, agak kurang semangat gitu ngajarnya. Kemudian ya qadarullah saat itu di awal-awal pandemi itu, kemudian karena mungkin pertemuan offline sangat berkurang, akhirnya kan bisnis online kan semakin naik. Nah, di situ juga alhamdulillah pesanan-pesanan di eh, apa ya, di kami, sabun dan lain sebagainya. Karena kan sekarang selain sabun juga ada produk lain juga yang bisa kita buat, ada sabun, lotion, kemudian masker dan beberapa produk kecantikan yang lain. Saat itu semakin banyak, dan kemudian karena istri saat itu di rumah itu sendirian, ya jadi customer service yang ngurusi R&D, ngurusi karyawan dan sebagainya, kan akhirnya apa ya, kewalahan ya, meskipun saya aslinya yo berat ketika harus meninggalkan anak-anak mengajar itu, karena saya senang dengan interaksi dengan anak-anak, meskipun sudah lama sebenarnya nek secara hitungan gaji gitu, untuk gaji saya ngajar itu sama untuk gaji karyawan itu oke, gaji karyawan nih gitu. Jadi sempat sudah lama disarankan teman saya, timbang gitu mbok kamu di rumah aja bantu istrimu, wong kondisinya juga seperti itu. Tapi ya karena memang saya senang interaksi dengan anak-anak, ya akhirnya saya tetap pertahankan itu sampai pada titik itu tadi, ketika pandemi pesanan banyak, customer semakin banyak, istri kalau sendirian juga kewalahan, akhirnya ya lebih berat bagi saya untuk membantu di rumah seperti itu. Wah, ini juga apa ya, harus lihat catatan saya. Yang jelas kalau dulu eh, kalau dulu sehari itu kita hanya sibuk untuk nambal sabun, ya sehari nggak selesai satu biji. Kalau sekarang sehari sabun 1000 pieces bisa kita buat. Kemudian masker untuk wajah itu juga sehari 1000 pieces bisa kita buat juga. Kemudian ada produk lain ya, rata-rata ada beberapa lini yang masing-masing itu sehari 1000 pieces bisa kita hasilkan. Totali ada 23, 23 apa 25 ya? 20, 25 aja lah, 25. Ada 3 admin, kemudian ada yang lain di produksi, termasuk saya bagian pembantu umum. Kasanah persabunan ya. Kalau strategi khusus sebenarnya tidak ada ya, sebenarnya tidak ada, karena memang sampai saat ini pun sebenarnya kalau kita mau jujur, pemasaran kita itu kan belum tergarap. Akhirnya kita hanya baru mengalir-mengalir saja. Tapi kemudian sampai ke sini, mau tidak mau kita juga harus satu, harus mengikuti perkembangan pasar. Artinya kita eh, harus update terus di pasar itu, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kecantikan yang sedang top itu apa, yang sedang hit itu apa. Jadi kita harus segera mencari bahan itu dan kemudian kita kita wujudkan menjadi produk. Misalkan dulu ada DNA salmon, kita harus segera ikut ke sana. Ada berbagai macam barang yang apa namanya, zat aktif ya, zat aktif yang sedang tren itu kita harus harus mengikuti terus. Kemudian ya mau tidak mau yang kedua harus iklan ya. Akhir-akhir ini mau tidak mau juga harus ikut iklan di apa namanya, media sosial, karena kalau kita hanya mengandalkan ilmu lawas gedok tular itu ya pasar kita hanya terbatas saja. Tapi kalau kita mau terjun ke marketing online, maka pasar kita harapkan bisa lebih luas seperti itu. Omsetnya itu ya naik ya turun ya, kalau makanan gitu sehari mangkoknya bisa dihitung ya, kalau sabun itu karena itu tadi saya sampaikan di awal tadi, sehari 1000 pieces untuk sabun itu bisa kita apa namanya, bisa kita jual seperti itu. Kalau Laras Natura itu untuk produk kita sendiri itu, kalau sabun itu ada 14 varian ya, ada 14 varian. Ada yang paling hit itu sabun lengkuas. Sabun lengkuas itu cukup laris kayaknya, kalau di search di toko online itu kayaknya sudah banyak. Kemudian ada sabun sereh, ada sabun sirih, ada sabun lemon, sabun charcoal, kemudian pala secang, kemudian
apalagi ya, sampai lupa saya. Ada 12 sabun ya. Kemudian ada deodoran spray, kemudian ada masker gelatin. Masker gelatin untuk cabut komedo itu ada 2 varian. Kemudian ada juga air mawar, itu yang produk dengan brand kita sendiri. Tapi kalau Laras itu sebenarnya fokusnya lebih banyak ke produk maklon, jadi melayani merek lain untuk dibuat di Laras Natura. Kalau macam variannya juga kisaran itu aja, dari sabun padat, sabun cair, kemudian ada masker organik, ada masker gelatin, kemudian ada lotion, ada moisturizer, ada face oil, dan lain sebagainya. Tipsnya apa ya, kalau kalau kami kan berangkatnya dari ketidaksengajaan, artinya kan hanya ada tawaran yang dimanfaatkan. Mungkin tipsnya yang pertama, tentukan dulu mau ngapain ya, mau mau interestnya di bidang apa. Setelah betul-betul ketemu bidangnya itu ya ditekuni saja. Kalau mau berkembang ya naik turunnya harus 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 kuat gitu. Maksudnya ketika ada turunnya ya harus siap, kemudian naik ya disyukuri, dan lain sebagainya dan seterusnya. Terus satu lagi yang paling penting kalau mau usaha itu, pengalaman saya saja, jangan pakai pinjaman yang berbunga, itu penting ya. Artinya setelah ditentukan apa langkah-langkahnya mau bagaimana, masalah modal itu alon-alon sak tekani. Dan kayak saya sekarang sangat bersyukur, dulu banyak selain jual aset juga untuk modal ya, artinya begitu, aset yang ada di desa kita jual untuk ke sini. Kemudian saya bersyukur banyak orang di sekitar saya yang mereka itu sangat mensupport, membantu, dan tanpa riba. Artinya mereka itu ya bagi saya betul-betul pejuang anti riba beneran. Jadi tidak hanya mereka tidak minjam, tapi mereka mensupport dengan tulus tanpa ada tambahan apapun. Jadi ini mungkin sangat diperlukan ketika kita akan memulai sebuah usaha ya. Sedikit apapun berjalan seadanya, dimaksimalkan seadanya, tidak usah bermimpi terlalu tinggi, tapi bermimpilah sedikit lebih tinggi di atas standar kita nanti, tapi kita tingkatkan perlahan-perlahan. Jadi tidak langsung bercita-cita yang sangat tinggi, nanti nek jatuh ndak lorong gitu. Yang belum kesampaian itu, Laras Natura ini pabriknya sekarang kecil ya, kecil. Artinya buat tempat parkir karyawan aja susah. Kalau secara mimpi saya adalah pengen, ini saya sampaikan di setiap doa saya, pengen Laras Natura ini barokah untuk keluarga saya, barokah untuk lingkungan saya, dan barokah untuk bisa mensupport dakwah di kota Solo ini. Dan saya pengennya itu pengen punya pabrik yang lebih besar. Artinya bukan untuk saya, nek saya kan ya wis mangane setino ya segitu-gitu aja, dan kemudian nyandang ya segitu-gitu aja udah cukup. Tapi saya ingin berkontribusi lebih besar untuk dakwah. Bagaimana Laras Natura ini tidak berhenti di sini, tapi bisa saya bawa terus sampai nanti di akhirat. Sudah ada rencana untuk membuka tempat baru, tempat yang sedikit lebih luas daripada di sini. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Kalau manajerial, saya itu nggak pernah menganggap sebagai manajer ya. Jadi saya menganggap tim saya ini bagi saya ya keluarga saya yang harus saya perlakukan dengan baik. Tapi nggak tahu tim itu menganggap saya sebagai apa. Artinya ya standar saja, kalau salah diingatkan dengan cara yang baik, kalau kurang pas ya ditegur, kalau ada prestasi ya diapresiasi kan gitu. Kalau karyawan tuh pingin saya itu ya apa namanya, kita bisa mengapresiasi mereka dengan sebaik-baiknya. Mau nggak mau kan secara
secara nominal kan wong nyambut gawe itu kan pengennya juga mendapatkan uang yang cukup gitu. Artinya mimpi saya tidak hanya berhenti sampai di batas UMR saja, karena saya pernah mendapat masukan itu, nek iso itu pengusaha itu mimpinya itu karyawannya itu jadi muzaki. Ya, standarnya muzaki itu kayaknya sehari berapa, sebulan berapa juta, itu kemarin diterangkan ya. Saya pengennya juga memenuhi itu, artinya tidak berhenti sebatas UMR, tapi bagaimana karyawan-karyawan itu juga menyambut. Sering saya sampaikan bagaimana mereka itu bekerja dengan produktif tapi gembira, tidak tertekan. Dan karyawan di sini setiap jam 10 sampai 11 di tiap lini produksi itu saya wajibkan untuk memperdengarkan murotal setiap jam 10 sampai jam 11. Kemudian setiap duhur dan asar ketika azan, karyawan wajib berhenti laki-laki untuk segera ke masjid untuk sholat di masjid. Dan untuk sebulan sekali kita adakan kajian bersama. Laras Natura, A Gratitude of Amazing Grace, artinya saya punya 3 anak. Yang pertama namanya Salma, yang kedua namanya Laras, yang ketiga Halik. Nah ini karena perjalanannya Laras Natura ini dulu ketika hamil anak kedua yang namanya Laras itu, maka kemudian untuk Tenger, untuk Tondo, kita jadikan nama anak saya ini untuk brand kami yaitu Laras Natural. Dulu namanya Laras Natural, tapi kemudian sama konsultan kami disarankan untuk tidak pakai huruf L, jadi Laras Natura. Kemudian begitu. Dan untuk tagline-nya A Gratitude of Amazing Grace, ini keinginan saya bahwa kita itu harus mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi salah satu bentuk syukur ini adalah merawat apa yang sudah Allah berikan kepada kita, termasuk kulit kita. Jadi ini dulu adalah kontribusi dari teman-teman saya di UT, PGSD UT itu pas kuliah, saya minta untuk bikinkan tagline, akhirnya ketemu ini, The Gratitude of Amazing Grace, bentuk syukur kita atas pemberian Allah.